修炼塔之行有意外收获。家真是受宠若惊，都是世上难寻的天才。倒是有本事，双生交杀！老师趴下。战花飞花，寻常的订婚大典，无天的下场。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-98 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Yu Wutian yang berencana membuat Wu Chen berlutut dan menyaksikan langsung upacara pertunangannya dengan Yunchang selesai di depan matanya. Dengan begitu maka Yunchang dan Wu Chen akan merasakan penderitaan yang sama. Tentu saja hal ini membuat Yunchang menganggap kalau Yu Wutian sudah gila, namun apa daya Yu Wutian langsung membuat Yunchang pingsan agar dia bisa membawa Yunchang untuk melakukan upacara pertunangan malam ini. Sementara itu Chenan yang berusaha melakukan penyelamatan tidak mampu berbuat banyak karena kekuatan Yu Wutian jauh berada di atasnya. Di saat yang sama Ming Ye dan murid-murid Akademi Xinghan yang lain juga tidak bisa berbuat apapun. Sebelum Yu Wutian pergi, dia ingin Chenan menyampaikan kepada Wu Chen bahwa upacara pertunangannya dan Yunchang akan dilaksanakan malam ini. Jadi Yu Wutian berharap Wu Chen datang langsung untuk menyelamatkan Nalan Yunchang. Beberapa saat kemudian, Chen Tian baru keluar dari menara Xinghan dan tampak Bang MC berhasil menguasai keterampilan baru setelah dia selesai latihan hari ini. Tiba-tiba saja Chen Tian dikejutkan dengan kedatangan Chenan yang kelihatan babak belur. Chenan memberitahukan kalau saat ini Tuan Putri Nalan Yunchang sudah dibawa pergi oleh Yu Wutian. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chen Tian langsung ingin pergi untuk menyelamatkan Nalan Yunchang. Tapi Chenan sempat memberikan peringatan bahwa upacara pertunangan Yu Wutian dan Nalan Yunchang diadakan di kediaman keluarga Yu. Jadi jika Chen Tian pergi maka dia akan berada dalam bahaya. Chen Tian meminta Chenan untuk tidak khawatir. Bang MC merasa kalau dirinya tidak takut kepada siapapun, jadi tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya datang ke perjamuan makan keluarga Yu. Sementara itu di perjamuan makan malam keluarga Yu, sudah datang banyak keluarga besar termasuk Direktur Pavilion Tongtian cabang Kekaisaran Tianfu bernama Meng Su. Patria keluarga Yu bernama Yu Zu meminta maaf kepada Meng Su karena dia tidak bisa memberikan sambutan yang lebih baik karena kedatangan Meng Su ke perjamuan makan malam tanpa pemberitahuan sama sekali. Meng Su di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia datang ke perjamuan makan malam ini karena mendengar kabar kalau Yu Wutian mengundang seorang murid baru jenius bernama Wu Chen. Karena paham akan ada pertunjukan yang sangat menarik, maka sedari itulah Meng Su datang ke perjamuan makan malam keluarga Yu. Sementara itu Nalan Yunchang tampak tertunduk lesu karena pertunangannya dengan Yu Wutian akan segera dilaksanakan. Di saat yang sama putri keluarga Rong yaitu Dong Fang Yu memanas-manasi Yunchang dengan menyebutkan kalau Yunchang tidak pantas menikah dengan Yu Wutian. Dong Fang Yu merasa kalau ibu dari Yunchang merupakan seorang rendahan jadi tidak pantas mendapatkan menantu seperti Yu Wutian. Tentu saja hal ini membuat situasi semakin memanas dan membuat Nalan Qingtian marah. Dia menyebutkan kalau mereka bermarga Nalan jadi tidak bisa mendapatkan penghinaan dari keluarga Rong seperti ini.
Ucapan dari Nalan Qingtian ini menjadi bahan tertawaan dari Li Hentian yang merupakan salah satu murid berbakat Akademi Suci. Li Hentian menganggap kalau Nalan Qingtian hanyalah seorang pangeran kosong karena tidak bisa berbuat apapun kepada adiknya yang mendapatkan perjodohan dengan Yu Wutian. Bahkan di sini Li Hentian berencana akan membalaskan dendam Dongfang Yu kepada Wu Chen jika memang dia malam ini datang untuk menyelamatkan Nalan Yuncang. Perkataan dari Li Hentian disambung oleh seorang murid Akademi Suci bernama Zhongli. Zhongli menganggap kalau Wu Chen hanyalah seorang sampah, jadi bukan seorang jenius yang dimiliki oleh Akademi Xinghen. 我定将他踩在脚下。不过全是废物吧？你也就这张脸能拿得出手。 Sementara itu, Dongfang Yu merasa heran kenapa Yu Wutian bisa menyukai Nalan Yuncang, padahal menurutnya Yuncang biasa-biasa saja. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Yuncang untuk memanas-manasi Dongfang Yu dengan berkata apakah Dongfang Yu merasa iri kepadanya. Dongfang Yu yang naik pitam langsung mengayunkan tangannya untuk menampar Yuncang, akan tetapi kilatan petir mulai menyambar di sekitaran kediaman keluarga Yu serta menerobos masuk ke dalam perjamuan makan malam. Kilatan petir tersebut merupakan Chen Tian yang datang untuk menyelamatkan Yuncang. Dongfang Yu langsung berkata kalau malam ini merupakan perjamuan makan malam keluarga Yu, jadi Chen Tian tidak bisa mengacaukan suasana. Tapi Chen Tian sama sekali tidak peduli dan terlihat melemparkan Dongfang Yu begitu saja. 还容不得他人欺辱。 Perlakuan Chen Tian kepada Dongfang Yu membuat Li Hentian dan Zhongli langsung marah. Mereka berdua langsung melakukan serangan demi serangan ke arah Bang MC. Serangan demi serangan yang digunakan oleh mereka berdua sama sekali tidak ada artinya di hadapan Chen Tian. Kekuatan absolut Bang MC berhasil membuat Zhongli dan Li Hentian terkapar tidak berdaya. 倒是有本事。狂生叫杀！都是趴下。 Chen Tian juga meminta mereka berdua untuk tidak melawan lagi karena jika tidak Bang MC akan memberikan hukuman yang lebih berat. Tentu saja kekalahan Zhongli dan Li Hentian membuat semua orang kaget. Mereka tidak menyangka dua murid berbakat Akademi Suci berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Sementara itu Chen Tian meminta Yu Wutian untuk segera keluar karena dia sudah datang menerima undangan. Tapi anggota keluarga Yu malah melakukan serangan kepada Chen Tian karena Bang MC sudah bertindak kurang ajar di perjamuan makan malam keluarga Yu. Meskipun begitu anggota keluarga Yu tidak bisa berbuat banyak di hadapan Chen Tian, Bang MC kemudian memberikan peringatan bahwa Yuncang adalah teman baiknya, jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Yuncang untuk melakukan hal yang tidak dia sukai termasuk bertunangan dengan Yu Wutian. Sementara itu Huya sangat senang melihat gaya Chen Tian pada saat menentang semua orang. Sampai saat ini Huya juga belum sadar kalau Wu Chen merupakan juniornya yaitu Chen Tian pada saat berada di klan langit. Begitu pula dengan Yu Wuxin yang menganggap kalau Wu Chen akan bernasib sial karena sudah ceroboh menantang Yu Wutian di kediaman keluarga Yu. Sementara itu Patriark Yuzu meminta pengawal untuk segera menangkap Chen Tian yang sudah mengacau di perjamuan makan malam. Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Meng Su yang menganggap kalau Yu Wutian adalah orang yang mengundang Chen Tian, jadi Yu Wutian pasti akan bertindak menghadapi Chen Tian. Hal ini tentu saja membuat Patriark Yuzu tidak perlu repot-repot meminta pengawalnya menangkap Chen Tian malam ini. 竟敢如此猖狂！来人！ 他自然能解决。 有天不会放过你的。 Dari arah lain Dongfang Yu menganggap kalau Chen Tian pasti akan mati karena Yu Wutian tidak akan memberikan ampunan. Chen Tian sendiri masih kelihatan santuy sembari memanggil Yu Wutian untuk segera keluar guna menghadapinya. Hanya seekor semut kok beraninya memandang ke arah langit, benar-benar tidak tahu diri, ucap Yu Wutian sembari memunculkan batang hidungnya di hadapan semua orang. Tekanan aura spiritual yang dikeluarkan oleh Yu Wutian memang mampu menekan semua orang, tapi tidak dengan Chen Tian yang berdiri kokoh di tengah altar. Begitu pula dengan Yu Wuxin dan Liu Shang yang sama sekali tidak terpengaruh dengan tekanan spiritual dari Yu Wutian.
Sementara itu, Tuan Jian langsung berbicara kalau Yu Wutian sudah berada di ranah Martial King bintang 9. Jika Chen Tian menghadapi dengan kekuatan biasa, tentu saja tidak bisa mengalahkan Yu Wutian. Chen Tian di sini tampak masih sangat tenang karena sepertinya dia punya sesuatu yang akan digunakan untuk mengalahkan Yu Wutian saat ini. Kau berasal dari wilayah kuno, baru juga datang sudah mengalahkan Luo Wudao dan juga Hua Fei Hua, dan yang terbaru membuat dua legenda kekaisaran Tianfu berebut ingin menjadikanmu sebagai murid, ucap Yu Wutian kepada Chen Tian. Yu Wutian berniat mematahkan dua kaki Chen Tian agar dia berlutut menyaksikan langsung upacara pertunangannya dengan Yun Chang sampai selesai dilaksanakan. Semua hal ini dilakukan oleh Yu Wutian agar semua orang di Kekaisaran Tianfu tahu bahwa siapapun yang menentangnya akan bernasib sama dengan Wu Chen. 混蛋，太嚣张了！ 战花飞花，延长的订婚大典，伏天的下场。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.